Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, saya sampai bosan membaca di kolom komentar tentang tuduhan Wahabi perusak situs-situs Islam. Di video ini saya akan menjawabnya tuntas. Di antara sumber tuduhan itu adalah kata pengantar terhadap buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj MA yang mengatakan, akan tetapi Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad Saud, cucu Muhammad Saud, melarikan diri ke luar negeri untuk menghimpun kekuatan. Begitu ada kesempatan, dengan dukungan pasukan yang sangat militan, Abdul Aziz menyerang Mekah. Begitu masuk Mekah, mereka langsung meratakan semua kuburan, termasuk kuburannya Siti Khadijah, Abdullah bin Zubair, Asma bin Abu Bakar, kuburan para sahabat, dan semua kuburan ulama. Situs-situs sejarah perkembangan Islam juga dibongkar. Rumah paman Nabi SAW dijadikan toilet. Rumah Siti Khadijah difungsikan sebagai tempat pembuangan. Rumah Sayyidina Ali dijadikan kandang keledai. Rumah kelahiran Nabi SAW dibongkar. Bab Bani Syaibah, tempat bersejarah untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, juga dihilangkan jejaknya. Baitul Arqam, tempat pengkaderan As-Sabiqunal Awwalun, juga dibongkar. Darun Nadwah diratakan. Dan tempat mengajar Imam Syafi'i juga dibongkar. Di halaman 15 dan 16. Sebenarnya bagaimana posisi benda-benda bersejarah menurut ajaran Islam? Apakah harus dijaga dengan sangat ketat? Apakah dia boleh dihancurkan demi suatu kepentingan? Ataukah dia dibiarkan saja tanpa dirawat atau dihancurkan? Bagaimana sikap yang tepat terhadap benda-benda bersejarah itu? Jika kita mengkaji sikap para sahabat dan salafus saleh serta sikap kaum muslimin, persoalan benda-benda bersejarah ini tidak mutlak alias relatif. Ada kalanya perlu dijaga dan dirawat sebaik mungkin, namun terkadang perlu juga dihancurkan jika membahayakan akidah umat. Jika kita kaji persoalan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Yaitu yang pertama, kalau benda bersejarah itu merupakan bagian dari ibadah kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh nabinya, maka benda itu harus dijaga dan dirawat dengan baik. Misalnya Masjidil Haram, Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, Bukit Safa Marwah, Mina Arafah, Mata Air Zamzam, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjidil Aqsa, dan lain-lain. Semua situs itu harus dijaga dengan segala kekuatan karena dia jelas digunakan kaum muslimin dalam ritual ibadah dan disebutkan keutamaannya dalam hadis-hadis. Yang kedua, situs-situs bersejarah yang menyangkut kehormatan kaum muslimin juga harus dijaga dan dipelihara, meskipun tidak perlu sampai diagung-agungkan. Misalnya makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar, dan makam Umar yang di dekat Masjid Nabawi. Semua itu harus dijaga sebaik mungkin. Tetapi tidak boleh disembah, sebab penyembahan umat hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situs bersejarah lain seperti makam syuhada Uhud, makam Baqi di Madinah, makam para sahabat, dan lain-lain, makam-makam ini perlu dijaga, tapi jangan disembah. Tidak usah dihiasi, dibangun, ditinggikan, sebab semua itu bisa memicu perbuatan pengkultusan makam hingga ujungnya nanti timbul kemusyrikan. Makam syuhada Uhud misalnya, biarkan saja di atas makam itu hanya terdapat batu, tidak perlu memakai nisan yang penuh hiasan. Dan di zaman Rasulullah SAW bentuknya juga hanya memakai nisan batu tanpa hiasan apapun. Jadi membiarkan makam-makam itu hanya dengan tanda berupa batu, hal ini tentu sesuai sunnah Nabi dan sahabat. Yang ketiga, situs-situs bersejarah dari zaman Islam maupun sebelum Islam, yaitu zaman Nabi dan Rasul alaihimussalam, yang bermanfaat sebagai pelajaran, peringatan, atau renungan untuk meningkatkan keimanan. Nah, semua itu juga perlu dijaga dan dipelihara. Namun jika kemudian banyak orang justru menyembah-nyembah, mencari berkah, meminta hajat, serta berlindung diri kepadanya, jelas perbuatan itu, mereka harus itu dihentikan. Dan umat Islam tidak boleh terjerumus ke dalam kemusyrikan. Dan perlu diingat, sesatnya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah ketika mereka mengagung-agungkan patung-patung orang saleh masa lalu, yaitu Wa'ad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Nah, keempat, jika benda-benda bersejarah itu membahayakan akidah dan keimanan umat, maka dia wajib dihancurkan dan dienyahkan. Umat Islam bukan hanya dilarang melakukan kemusyrikan, tapi dilarang juga jalan-jalan menuju kemusyrikan itu juga harus ditutup rapat-rapat. Dalam kaidah fikih disebut saddud dzara'i, mencegah sebelum terjadi kemudaratan. Contoh dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah memerintahkan menghancurkan semua berhala-berhala di sekitar Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram dari segala kemusyrikan. Padahal kalau mau jujur, berhala-berhala yang dihancurkan itu rata-rata memiliki nilai sejarah.
Yang kelima, jika benda-benda itu mengingatkan umat kepada peristiwa buruk, tragedi, penderitaan besar yang pernah dialaminya, maka benda-benda semacam itu tidak perlu dilestarikan demi menghilangkan trauma sejarah dalam hati umat. Misalnya, peninggalan bersejarah tentang kekejaman pasukan Mongol di Baghdad, pasukan Salib, pasukan Inkuisisi di Spanyol, kaum Serbia di Bosnia, PKI di Madiun, dan di Lubang Buaya, kekejaman Nasrani di Ambon, Maluku Utara dan Poso, kekejaman di Sampit dan Sambas, kekejaman TNI ketika berlaku DOM di Aceh, kekejaman Amerika di Irak, Afghanistan, Guantanamo, Bagram, Abu Ghraib, dan lain-lain. Semua catatan buruk ini tidak perlu dilestarikan, tapi harus dibuang dari ingatan. Kalau sekedar membuat catatan sejarah saja agar bisa diingat dan dijadikan pelajaran oleh generasi selanjutnya, tentu saja dianjurkan. Tapi jika dilestarikan malah membuat trauma berkepanjangan. Hal itu tidak dibenarkan. Kalau meratapi orang meninggal saja dilarang, apalagi membuat museum ratapan yang bisa membuat hati manusia bersedih selama berpuluh-puluh tahun. Rasulullah SAW mencontohkan sikap tegas ketika menyikapi benda-benda peninggalan kuno yang membahayakan tauhid. Saat terjadi Fathu Mekah, beliau hancurkan benda-benda bersejarah itu, sehingga lingkungan Ka'bah bersih dari berhala. Begitu pula Ibrahim alaihissalam juga menghancurkan patung-patung di kuil pemujaan, lalu menyisakan patung yang terbesar. Semua ini menjadi bukti bahwa tauhid lebih utama dari benda-benda bersejarah. Di zaman Khalifah Yazid Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, di baiat kaum muslimin, beliau menjadi khalifah di Hijaz, yaitu di Mekah Madinah. Ketika itu Abdullah bin Zubair berusaha mewujudkan wasiat Nabi untuk membangun Ka'bah di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Caranya dengan memperpanjang salah satu sisi bangunan Ka'bah sehingga area Hijr Ismail masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Namun kebijakan Abdullah bin Zubair itu oleh Khalifah Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik, dianggap perbuatan bid'ah, sehingga bangunan Ka'bah dikembalikan seperti semula. Padahal perbuatan itu benar, sesuai wasiat Nabi SAW semasa hidupnya. Semasa hidupnya Nabi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, andaikan beliau tidak khawatir dengan keimanan kaum Mekkah yang baru masuk Islam, beliau ingin membangun Ka'bah di atas fondasi Ibrahim. Lalu Ka'bah diberi pintu di kedua sisinya. Lihatlah, dengan jujur dan akal terbuka, bangunan Ka'bah pun oleh Rasulullah ingin dirubah seperti bangunan yang ditegakkan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau perlu, diberi 2 pintu, agar manusia bisa keluar masuk ruangan Ka'bah. Untuk situs sesakral Ka'bah pun ternyata bisa diubah-ubah bentuknya dengan tujuan tertentu, tentu sesuai dengan syariat Nabi SAW. Padahal Ka'bah adalah situs bersejarah yang berusia ribuan tahun sejak era Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Ta'ala telah menghancurkan negeri kaum Ad, Samud, negeri Sodom, Madian, Saba, penduduk ras Tuba, kaum Fir'aun di Mesir, Pompei, Atlantis, Maya, Inka, dan sebagainya. Rumah-rumah tempat tinggal mereka lalu menjadi situs-situs bersejarah. Tetapi situs-situs ini bukan untuk dipuja, dikagumi, serta dilestarikan, tapi sebagai peringatan agar manusia sadar bahwa dulu ada kaum-kaum durhaka itu, sehingga berfungsi mengingatkan manusia agar selalu beriman dan bertauhid kepada Allah. Adapun melestarikan situs sejarah semata-mata ingin memelihara benda-benda kuno karena usia kunonya, semua itu adalah perbuatan sia-sia, menyesatkan manusia dan tidak sesuai dengan ayat Allah. Sungguh telah berlalu sebelum kalian peristiwa-peristiwa, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kesimpulannya, hanya syariat Islamlah yang menentukan apakah benda-benda bersejarah itu layak dijaga atau dilenyapkan. Dalam buku SBSSW halaman 136-137 menyebut 11 poin tempat yang dihancurkan oleh Wahabi, baik berupa makam, rumah, dan masjid. Semua tuduhan ini bisa saja benar, bisa juga tidak. Jika terbukti berarti benar, jika tidak berarti fitnah kepada sesama muslim. Perlu diajukan pertanyaan pendahuluan, berapa banyak situs-situs bersejarah yang telah dihancurkan oleh Wahabi, dan di mana saja situs-situs itu berada. Taruhlah kaum Wahabi telah merusak situs-situs sejarah. Maka pertanyaannya, apakah kaum Wahabi merusak semua situs-situs Islam bersejarah? Semuanya? Padahal makam Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya radhiyallahu an masih ada. Di sana juga masih sangat banyak situs-situs Islam yang terpelihara dengan baik. Jabal Rahmah, Gua Hiro, Gua Sur, Arafah, Mina, Muzdalifah, Safa Marwah, bahkan komplek Masjidil Haram, Ka'bah, dan petilasan-petilasan bersejarah di dalamnya. Begitu pula di Madinah, di sana ada Masjid Nabawi, Raudhah, ada makam Nabi, ada 2 sahabatnya di kamar Aisyah, Masjid Quba,
Masjid Qiblatain, makam Baqi, makam syuhada Uhud, dan lain-lain, semua itu masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Bahkan kaum Wahabi telah membuat revolusi besar dalam memperbaiki, membesarkan, memegahkan, dan menyamankan kaum muslimin yang menunaikan ibadah ke tanah suci. Sungguh tidak pernah ada kaum dimanapun di dunia ini, baik di masa lalu ataupun zaman modern, yang telah membelanjakan dana super besar untuk pelayanan tempat ibadah ini. Lagi pula esensi dari pembersihan situs-situs sejarah itu bukan untuk menghilangkan atau menodainya, tetapi untuk melenyapkan praktek-praktek kemusyrikan yang biasa dilakukan umat di situs-situs tersebut. Misalnya mereka berebut mencium Hajar Aswad secara sangat-sangat berlebihan, memotong sebagian kain kiswah penutup Ka'bah untuk dijadikan jimat peruntungan, mengelap air mata orang yang menetes dari setiap orang yang berdoa di hadapan Ka'bah, membasahi kain kafan putih dengan air zam-zam, lalu mengeringkan kain itu, lalu dia jual sebagai kain kafan yang berkah, meratap di hadapan makam Rasulullah di Madinah, menulis nama di tugu batu di Jabal Rahmah dengan harapan akan mendapatkan jodoh, bahkan menjadikan Ka'bah itu sendiri sebagai sesembahan, baik di kompleks Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Makanya itu selalu ada petugas-petugas agama dan askar yang selalu mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjurus kesyirikan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.